Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Pada sore hari ini kita akan mencoba merenungkan satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat sudah terkenal, dan saking terkenalnya ini menjadi ayat yang sangat favorit. Bahkan ini menjadi ayat yang bisa dipakai, kalau di orang Nias dikatakan bisa dipakai untuk sebagai templengan bagi orang-orang yang atau komunitas, bahkan saudara, bahkan siapapun ketika mereka mengalami satu konflik. Nah, oleh sebabnya pemimpin pujian tadi sudah mendahului ayat tersebut, tetapi mari kita coba melihat ayat yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Yaitu yang tertulis dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Satu ayat saja. Ya. Sebelum saya berangkat ke Nias, saya menyampaikan di ayat 3. Lalu kedatangan saya akan menyampaikan di ayat yang ke-9. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Demikian saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini, sebagai landasan atau topik yang akan kita bicarakan adalah tentang membawa damai. Tetapi saya membuat topiknya anak iblis. Anak iblis. Karena di ayat 9 dikatakan anak-anak Allah. Tetapi kita mau membicarakan tentang anak-anak iblis. Kalau di ayat 9 ini dikatakan anak-anak Allah, maka sudah dipastikan pasti ada anak-anak iblis. Jadi artinya ada dua sisi, ada dua kelompok yang bisa dikatakan bahwa anak Allah dan anak iblis. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama juga disebutkan hal yang sama, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ketika kita membaca Ayub, di situ sudah jelas dituliskan, maka datanglah anak-anak Allah dan juga di antaranya ada anak-anak iblis. Sehingga pada Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ini juga Yesus menyampaikan dalam bukit, dalam khotbah di bukit itu. Salah satunya di ayat yang ke-9, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita coba bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah siapa sebenarnya si iblis itu? Lalu apa latar belakang teks? Lalu makna dari pembawa damai? Lalu bagaimana kita membawa damai? Lalu kita akan mengakhirinya dengan kesimpulan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ya, kita mulai dari yang pertama. Siapa itu si iblis yang selalu dikatakan iblis, iblis, dan iblis? Ya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan tentang iblis? Bagaimana kita menafsirkan, lalu bagaimana kita mengartikan, lalu bagaimana kita memaknai tentang iblis? Apakah ketika kita tidak ke gereja, apakah ketika kita meminum tuak, apakah ketika kita memaki,
Apakah memang itu adalah pekerjaan iblis? Apakah makna dari iblis itu yang kita pahami adalah ketika kita melakukan kejahatan, maka kita dikatakan itu adalah interpretasi kita terkait dengan iblis? Karena kalau kita sudah berbicara iblis, iblis itu bukan kaleng-kaleng. Iblis itu pekerjaannya bukan biasa-biasa. Iblis itu memiliki target. Bukan target yang receh-receh. Bukan target yang ecek-ecek. Tetapi iblis itu memiliki target di luar dari apa yang kita pikirkan. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa kalau iblis itu tidak mampu mengubah kita menjadi jahat, dia akan mengubah kita menjadi baik. Oh, berarti bagus dong. Enggak. Dia akan mengubah kita menjadi merasa orang baik. Merasa orang baik. Dia mengubah kita menjadi orang yang merasa baik, merasa berbudi, merasa berjasa. Merasa. Jadi ketika iblis itu tidak mampu lagi mengubah kita menjadi orang jahat, ketika iblis itu tidak lagi mampu mengubah kita agar kita mengikut apa yang dia mau, maka dia akan membuat sebaliknya. Iblis itu tidak mempengaruhi hal yang receh-receh, tetapi iblis akan mempengaruhi hal yang besar dalam hidup kita. Ya. Nah, apakah iblis ini pribadi yang receh atau justru pribadi yang super power? Yes, bukan pribadi yang receh, tapi dia adalah pribadi yang super power. Oleh sebabnya di dalam Alkitab dia dikatakan singa. Artinya iblis pun punya super power. Iblis itu memiliki power yang sangat kuat. Hal kerajaan surga itu dia sudah tahu. Kita ini masih meraba-raba. Bentuknya seperti apa? Kita hanya masih banyak. Ya, kita masih banyak menginterpretasikan kerajaan surga itu, yaitu ketika kita duduk di sekolah teologi. Kita masih banyak menginterpretasikan kerajaan surga itu lantainya emas, pintunya mutiara. Kita masih banyak menginterpretasikan kerajaan surga itu bentuknya seperti apa. Tetapi iblis tidak seperti demikian. Dia sudah mengetahui segala sesuatu terkait dengan kerajaan surga. Jadi dia tahu sistemnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, masuknya dari mana, keluarnya dari mana, dia tahu. Karena kenapa? Sebelum dia dibuang ke bumi ini, sebelum dia dibuang sebagai malaikat pemberontak, dia sudah bekerja di sana. Jadi artinya cara dia merekrut pengikutnya itu dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Ketika dia belajar tentang bahwa hanya orang baik yang masuk ke dalam kerajaan surga, hanya orang yang percaya kepada Tuhan adalah yang bisa masuk dalam kerajaan surga, maka dia mengubah strateginya. Dia mengubah strateginya bagaimana orang merasa memiliki Allah. Bagaimana seseorang itu merasa memiliki Allah. Orang kalau sudah memiliki Allah, orang kalau sudah merasa di dalamnya Tuhan itu hidup, dan dia hidup dalam, ingat ya, kata tanda kutip merasa. Kalau orang sudah segala sesuatunya merasa, apa yang muncul? Dia merasa sudah melayani Tuhan dengan baik. Dia merasa sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang timbul apa? Sombong. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik.
Inilah yang iblis mau. Kita merasa. Dia merasa seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan. Ketika kami melakukan KKR di Pulau Nias, banyak sekali pujian. Wah, luar biasa hambanya. Saya hampir-hampir terjatuh di lubang yang sama. Ya, kalau udah dikatakan, hambanya sangat diurapi. Siapa yang tidak bangga dengan kata-kata itu? Hambanya sungguh dipakai oleh Tuhan. Siapa yang tidak bangga? Sedangkan pada dasarnya kita ini hanya dulus. Kita ini hanya sebagai keset. Tetapi tiba-tiba ada yang mengatakan, wah, kesetnya bersih sekali. Wah, kesetnya sangat rapi sekali. Padahal tidak tahu. Ketika orang masuk ke dalam rumah, keset diinjak-injak. Pasir pun di situ ada. Ya. Siapa yang tidak bangga ketika orang mengatakan, wah, hambanya luar biasa. Ya. Inilah yang sebenarnya iblis coba mau keluarkan potensi ini. Kesombongan itu potensi. Sombong itu potensi. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Ketika sudah ada pujian dalam melayani Tuhan, kamu bagus khotbahnya, tersistematik. Yes. Tersistematik, kita mudah mengerti, kita mudah memahami. Siapa yang tidak bangga dengan itu? Pasti kita bangga, paling tidak sedikit lah. Mulai kita merasa, wah, saya paling sulit menerima pujian, selalu saya tampil. Karena kenapa? Kalau sudah dipuji, saya susah mencari tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dipuji, sudah dikatakan baik, keren, sungguh mudah dipahami, mudah, kita harus mempertahankan prestasi itu. Jadi khotbah berikutnya lagi, bagaimana bisa jemaat mengerti lagi? Inilah yang inilah yang iblis coba tanamkan dalam hati kita. Ya. Apalagi? Apa target? Apa target utama dari iblis? Apa targetnya? Ya. Targetnya itu udah jelas. Apa targetnya ketika di dalam kerajaan surga? Targetnya apa? Ya? Targetnya bukan yang lain. Dia mau menggantikan Tuhan. Ya? Dia mau menggantikan Tuhan. Jadi targetnya itu bukan orang receh-receh, bukan orang kicik-kicik lah. Ya, kalau orang Malaysia mengatakan kicik-kicik lah itu ah. Bukan orang kicik-kicik yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan orang kicik-kicik yang hanya seperti kunang-kunang datangnya ke gereja. Targetnya bukan itu. Targetnya itu langsung bosnya. Ketika bosnya tersesat, maka semua umatnya pasti akan tersesat. Disesatkan dulu bosnya. Pendetanya dulu yang disesatkan. Barulah nanti jemaahnya ikut tersesat. Karena kenapa? Kalau umatnya, kalau pemimpinnya tersesat, mau tidak mau pemimpinnya akan mendoktrin jemaatnya. Lalu ikutlah mereka dalam kesesatan. Jadi targetnya iblis itu bukan yang receh-receh, tapi dia punya target yang lebih besar. Ya. Lalu bukankah iblis memiliki metode dan strategi untuk membangun kerajaan yang besar dan megah? Ya. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu? Pada akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Dia juga mau membangun itu. Dia juga ingin membangun kerajaannya yang megah. Membangun pemimpin-pemimpin yang besar. Ya.
Targetnya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa latar belakang teks? Saya akan mengulang kembali latar belakang teks dari kata berbahagia ini. Yesus ingin menjungkir balikan gagasan manusia tentang kebahagiaan, bertentangan dengan argumentasi secara umum, karena menurut Yesus orang yang sungguh-sungguh berhasil dalam hidupnya bukan orang yang giat dalam ambisius, yang kuat atau yang dapat membelokkan peraturan. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menyadari bahwa dirinya sebagai pembawa damai yang sejati dari Allah. Itu latar belakang teks, bukan latar belakang kita. Jadi Allah ingin menjungkir balikan pemikiran orang-orang pada saat itu tentang kebahagiaan. Ya, kalau orang memiliki gagasan pada masa itu bahwa kebahagiaan itu adalah harta kekayaan, Tuhan mengatakan bukan. Bukan itu kebahagiaan yang sejati. Salah satunya di ayat yang ke-9, yaitu membawa damai. Nah, kita akan mempelajari nanti membawa damai yang dia maksudkan di sana. Lalu bagaimana kita memaknai pembawa damai? Mari kita lihat. Ya, yang membawa damai. Kita melihat kata yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan sampai kata membawa damai di sini keluar dari makna yang sesungguhnya. Arti membawa damai di sini adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Itu dulu. Ya. Mereka berdamai dengan Allah melalui salibnya. Jadi orang yang membawa damai ini, berbahagialah orang di sini adalah kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui salib, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu, yang sebentar lagi juga kita akan memperingati pada tanggal 26 tepat pada hari Kamis, yaitu tentang kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga. Dan ketika kata-kata berbahagia yang membawa damai, orang yang membawa damai, ini terkait dengan orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah melalui salib Kristus. Berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah ini orang-orang yang telah diperdamaikan melalui salib Kristus. Jadi mereka sudah diperdamaikan. Ya, kalau kita kembali merujuk story tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu sangat panjang dan hingga sampai pada penyaliban Yesus Kristus. Dan ketika salib itu menjadi alat untuk memperdamaikan, maka kitalah orang-orang yang membawa damai itu. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka kitalah menjadi orang. Kitalah orang-orang yang diimpartasikan Allah untuk melanjutkan damai itu. Ya. Bagaimana kita membawa damai? Ini dia. Bagaimana akhirnya kita membawa damai? Kita kini berusaha, ya ini ya. Kita kini berusaha melalui kesaksian hidup kita, menuntun orang lain, termasuk musuh kita sekalipun, agar berdamai dengan Allah. Ketika kita diperdamaikan, ketika kita berdamai dengan Allah, ketika kita menjadi pribadi yang sudah berdamai dengan Allah, ketika salib itu menjadi alat kedamaian antara kita dengan Allah, maka kitalah yang membawa damai itu secara terus-menerus, secara kontinuitas. Damai itu harus kita beritakan melalui apa? Diri kita. Harusnya yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hidupnya harus penuh dengan damai. Kalau hidup kita masih belum penuh dengan damai, saya rasa salib yang
salib yang kita peringati, salib yang pernah kita peringati beberapa minggu yang lalu itu, jangan-jangan salibnya tidak ada salib. Ketika Allah mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu terakhir sebelum dia mati dan dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Itulah puncak segala kelemahan. Ketika Yesus mengatakan kepada Yohanes, Yohanes, mulai hari ini, inilah ibumu. Artinya, dia melepaskan segala kelemahan. Dia menjadi jembatan perdamaian kita terhadap Allah yang kudus itu. Dan kitalah menjadi saluran perdamaian itu. Dengan cara apa? Kita membawa damai salib itu kepada orang lain. Kita memberitakan salib itu kepada mereka. Bagaimana kita memiliki damai? Tapi mulai dari diri kita dulu. Kita harus menjadi pendamai. Ya. Bagaimana kita menjadi pembawa damai? Sedangkan kita belum mempercayai salib. Bagaimana kita bisa membawa damai? Padahal kita pun tidak damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang sudah berdamai dengan Allah. Sehingga damai itu dia bawa. Dia menjadi pembawa, bukan lagi penikmat. Dia bukan lagi penikmat, tapi dia menjadi pembawa. Artinya bahwa damai itu sudah ada di dalam dirinya. Dia tinggal menyaksikannya saja melalui cara hidup kita. Cara hidup kita, cara kita berperilaku, cara kita menghidupi damai itu. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa kita hidupi? Ya. Ibrani mengatakan kita ini adalah surat Kristus. Kita ini surat Kristus, dilihat banyak orang. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka, nah ini ya, dia sudah mengganti kata orang menjadi mereka. Karena mereka, tadi di atas berbahagialah orang, ini secara interpersonal. Tapi ketika dia membawa kata mereka, ini menjadi luas. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah targetnya iblis. Kita sudah didamaikan dengan salib, kita sudah berdamai dengan Allah. Dia mau damai itu dia ambil. Agar kita tidak damai. Ya. Dia mau mengambil itu. Agar kenapa? Agar kita, ya, dia akan mencari cara bagaimana kita tidak damai, bagaimana hidup kita ini tidak menjadi pembawa damai. Sehingga ketika kita tidak menjadi pembawa damai, apa yang terjadi? Ya, kalau kita balik misalnya begini, berbahagialah orang yang tidak membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak iblis. Inilah yang akan dicari. Iblis akan mencari cara ini. Bagaimana orang ini tidak membawa damai? Bagaimana orang ini tidak damai? Sehingga damai Allah terkait dengan korban Kristus di kayu salib itu tidak dia beritakan. Ya. Tidak dia beritakan. Sehingga dia tidak menjadi anak Allah, tapi dia menjadi anakku. Nah itu. Ya. Nah oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini agak sulit bagi iblis kalau kita menjadi orang yang membawa damai, menghidupi kedamaian itu. Ya. Menghidupi kedamaian itu.
2 bulan saya pelayanan di Nias, banyak sekali karakter yang saya dapatkan. Sudah berinjil, sudah sintua. Paling itu satu tonjokan itu habis itu, ngeri kali. Ya paling kukunci lehernya habis itu. Tapi kita ini saluran pembawa damai. Kalau sampai kita mengatakan kukunci lehernya lalu kupatahkan kakinya, jatuh dia, lalu bagaimana kita menjadi saluran pembawa damai di sini? Bahkan kita memberitakan kedamaian Allah itu bahkan kepada orang yang bertentangan dengan kita. Ya. Bertentangan dengan kita. Artinya ini tidak ada pilih-pilih. Semuanya harus menjadi target pemberitaan kedamaian Allah. Kalau dia sudah mengenal Kristus, tapi pada akhirnya dia mundur terhadap Kristus, mari kita bawa kembali. Mari kita membawa orang ini kembali untuk dia kembali kepada Kristus. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Memperdamaikan orang itu salah satu caranya. Bukan malah mengompor-ngompori. Ya. Yang tadinya pakai gas 3 kg ditambah 12. Tabung gasnya ditambah 12. Yang tadinya kompornya hanya kompor gas ditambah lagi kompor listrik. Setir lagi. Jangan ditambah-tambah, kalau bisa diredupkan. Nah ini dia. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, kata firman Tuhan. Dan yang pasti ini Yesus yang mengatakan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, diberkati dalam bahasa Inggrisnya. Diberkatilah orang yang membawa damai. Ya. Berbahagia, diberkati. Nah oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Membawa damai apa? Membawa damai kebenaran Kristus. Bagaimana kita memberitakan kedamaian Kristus itu kepada banyak orang. Allah yang sudah mati kepada kita. Saya selalu berpikir Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang yang dipilih Tuhan saja, orang yang dipilih Tuhan saja jatuh ke dalam dosa. Nabi-nabi itu dipilih Tuhan, rasul-rasul itu dipilih Tuhan, tapi ada juga yang jatuh. Nah kita ini malah memohon kepada Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Entah kita ini sudah dipilih atau belum. Kita masih hanya merasa sudah dipilih. Itu sudah jelas. Kepada Nabi Elia, Elisa, Tuhan berbicara, pilih langsung. Rasul Paulus dihadang, dipilih, kerjakan. 12 rasul dipilih, jatuh juga si Yudas. Itu langsung dipilih. Kita ini datang di hadapan Tuhan, Tuhan pakailah aku. Pakailah aku Tuhan. Terus setiap hari, pakai aku Tuhan, pakai dan pakai Tuhan. Ya. Orang yang sudah dipilih saja. Yudas jatuh. 3 tahun lebih dia bersama dengan Tuhan. Pagi sampai malam kuliah, melihat mujizat langsung, mati dibangkitkan, jatuh. Ya. Sudah sekolah teologi, menginterpretasikan panggilan Allah atas dirinya, sekolah teologi, dipilih sebagai sintua, guru Injil, pendeta.
Yang memilih jadi pendeta kan sinode, gereja. Tapi Tuhan pakai, itu kita harus memohon lagi kepada Tuhan agar kita dipakai oleh Tuhan. Ya. Di ayat yang lain dia mengatakan, ada yang mengatakan Tuhan kami sudah melakukan mujizat. Ya, kami sudah melakukan ini, kok kami tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Siapa kamu? Ya, saya menekankan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Jangan sampai kita menjadi anak-anak iblis. Tapi pastikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita membawa damai, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bawa damai dalam keluarga kita. Kita bawa damai di komunitas kita. Ya. Cerita Ibu Najos di doa pagi. Wah, apakah itu sudah menjadi pembawa damai? Berantem semuanya satu sekolah. Kristen pula. Ya, jangan pelayanan pula orang itu. Gimana dia mau membawa damai? Kalau sampai dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, berarti kalau tidak membawa damai orangnya tak bahagia. Tapi ada istilah sekarang SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, balik lagi, susah melihat orang senang. SMS. Tapi kita sudah dipercayakan Tuhan sebagai pembawa damai. Dia menebus lebih dulu. Ini loh, aku membawa damai. Tetelestai, sudah selesai. Bagianku sudah selesai. Sekarang bagianmu Pak Guru, bawa damai itu. Sekarang bagianmu Pak Magister, bawa damai itu yang sudah memberitakan kepada kalian. Jangan sampai kalian jadi anak-anak iblis kan. Kalau kalian membawa damai, kalian anak-anak Allah. Kalau kalian tidak membawa damai, artinya kita anak-anak iblis. Yang disebut anak-anak Allah adalah pendamai. Tetapi jika sebaliknya, maka disebut anak Yesus sendiri. Sebutkan sendiri dalam hati. Artinya ketika kita membawa damai, maka kita akan mendapatkan upah sebagai anak Allah. Tapi kalau kita tidak mendapat damai, kalau kita tidak menjadi pembawa damai, kita akan menjadi anak-anak sisi bulis. Jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa damai. Ya, itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah dan bagian kita adalah kerajaan surga. Kalau sudah menjadi anak-anak Allah, kita akan menjadi pewaris tunggal, pewaris atas kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua menjadi pembawa damai, bukan pembawa masalah. Ya, bukan pembawa masalah. Ya. Itu saja kebenaran firman Tuhan. Semoga kita menjadi pelaku-pelaku. Semoga impartasi ini akan tertransfer dengan kita dan kita melihat kemuliaan Allah akan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan.